Daripada bau tanah, bau kencur masih mending. Daripada kamu bau tai. Kamu yang bau tai. Lah, ya kan Setan tadi kamu. ya kamu yang setan. Kamu tidak tahu ya. Saya ini Buyut Angling Dharma, dewa, raja iblis, takut nunduk di kaki saya. Tapi kamu anak kamu sore bau kencur. Maksud Kamu tubuh kamu. emang dukun di sini semua sama pada takut sama kamu? Dia pada mati, pada kalah. Aku yang paling kuat. Miliki Buyut Angling Dharma yang gagah. Assalamualaikum saudara-saudaraku yang saya sayangi. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyuguhkan konten inspiratif dan mendebarkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang dendam membara seorang dukun santet terhadap pemuda spiritual yang sangat tangguh. Apa yang sebenarnya mendorong sang dukun santet menjadi begitu marah? Dan bagaimana Kang Ujang Bustomi menghadapi tabir penipuan kesesatan tersebut? Baiklah, jangan pernah beranjak dari kursi kalian sampai kisahnya selesai, karena kita akan menantang diri melalui konten yang cukup menegangkan dengan tema Kisah Nyata Misteri Kang Ujang Bustomi ditantang dukun santet penipuan Angling Dharma. Yuk, saksikanlah bersama-sama dan temukan inspirasi dari kisahnya. Selamat menyimak. Kisah ini dimulai di sebuah desa yang terletak di tengah-tengah pemandangan alam yang indah dan udaranya sangat sejuk. Namun, begitu malam tiba, suasana yang tadinya damai menjadi sangat mencekam dan menegangkan. Suara-suara aneh terdengar dari gelapnya malam dan bayangan-bayangan menyeramkan melintas di antara rumah-rumah penduduk. Di balik gelap itu pula, ada sebuah misteri yang sedang dirahasiakan oleh Kang Ujang Bustomi, sang tokoh guru spiritual. Meskipun ia sedang bersenda gurau dan berbicara dengan patung ayam, namun sebenarnya ia dalam keadaan yang tegang dan penuh kekhawatiran. Warsiti sudah punya anak belum? Oh belum. Terus, kenapa kamu nunggu di pintu? Kamu berbentuk sesosoknya apa, Warsiti? Rambut panjang, terus pirang. Bodi kamu bapuk, pantat gede. Sapi dong kamu. Oh iya. Aduh, Umi lagi nggak waras, soak. Jago dijak ngomong. Di sana beliau sedang menjalankan misinya, setelah mendapat kabar bahwa kru kameramannya telah diancam oleh pemimpin aliran hitam santet bernama Uyut Angling Dharma. Yes, Angling Dharma. Kangen nih sinetron. Masalahnya, dia merasa terganggu oleh aksi Kang Ujang yang berhasil membongkar kejahatan para pengikutnya. Bahkan, dia merasa marah saat dianggap sebagai dukun cabul atau dukun santet. Sebagai apapun dia nggak terima. Dia mengatakan apa yang dia lakukan semuanya itu benar. Benar menurut dia sendiri. Jadi membela yang bayar. Membela yang bayar. Oleh karena itu beliau muncul di sini untuk melakukan silaturahmi dan akan memberantas aksi kejahatan sang dukun yang telah menyesatkan umat. Meskipun ia sendiri menjalankan risiko yang besar, beliau tetap bertekad melaksanakan tugasnya sebagai guru spiritual untuk membawa kedamaian dan keadilan di tengah desa. Ketika sampai di tempat yang dituju, Kang Ujang Bustomi merasakan adanya aura negatif yang kuat yang berusaha menyerang dirinya. Ia melihat tanda-tanda bahwa pemimpin aliran hitam tersebut mempersiapkan sesuatu yang mengerikan untuk menyingkirkan dirinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La mawjuda illallah wa la ma'buda illallah bihaqqi an-nafas an-nafsiyya bil hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul man jarab. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala wa tu'ala muslimin rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi la yuhibbul mi'ad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa nazzil min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qul ja'al haqqu wa sayqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Duluki Syamsi ila qasakil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ay wa'adaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam keadaan yang sangat genting dan berbahaya, Kang Ujang Bustomi memanfaatkan kekuatan gaib spiritual yang dimilikinya dengan baik, dan akhirnya berhasil memusnahkan kekuatan jahat tersebut. Akan tetapi, serangan itu ternyata belum selesai. Ketika ia hendak memasuki sebuah pintu, tiba-tiba ia menemukan pagar gaib yang sangat kuat menghalanginya. Namun beliau dengan tenang membaca ayat suci untuk menetralisir aura negatif yang mengganggu. Setelah berhasil membuka pintu itu dengan mudah, Kang Ujang Bustomi akhirnya bertemu dengan Uyut Anglingdarma. Namun, beliau langsung disambut dengan sikap arogan dari sang dukun itu. Dia merasa marah karena tidak terima namanya dijelekkan oleh Kang Ujang, yang menyebarkan kabar bahwa dirinya adalah dukun cabul. Uyut Anglingdarma bahkan meminta Kang Ujang bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun begitu, beliau mencoba menjelaskan bahwa tindakannya merupakan kebajikan untuk menumpas segala bentuk praktik kejahatan yang merugikan masyarakat. Kalau Anda merasa benar, ya benar saja. Kenapa Anda malah risih dengan adanya saya? Edan kamu. Iya, kamu yang edan. Soak kamu, Pak. Kamu yang risih. Aku muak lihat muka kamu. Ya, saya juga muak lihat kamu. Setan kamu. Brengsek, kamu yang Ya, setan. kamu yang brengsek. Kamu yang bangsat. Iblis kamu. Meskipun suasana di ruangan sangat tegang, Kang Ujang Bustomi mencoba menenangkan hati Uyut Anglingdarma dengan menggunakan cara-cara yang sopan dan santun. Ia mengajak berbicara dengan baik-baik dengan harapan dapat memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi, sang dukun menolak ajakan tersebut karena dia merasa malu di hadapan semua orang akibat kabar yang disebarluaskan oleh Kang Ujang tentang dirinya. Akibat penolakan tersebut, suasana di ruangan semakin mencekam dan sulit untuk dikendalikan. Bahkan, aura supranatural yang sangat kuat melayang di setiap sudut ruangan akibat benturan energi dari kedua tokoh spiritual itu. Kini, semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya antara Kang Ujang Bustomi dan Uyut Anglingdarma. Apakah Kang Ujang masih bisa mengajak sang dukun untuk berdamai yang sudah dipenuhi dengan emosi? Atau justru Uyut Anglingdarma akan terus menyimpan dendamnya yang membara dan menciptakan sebuah adu kesaktian yang sangat mengancam? Semua jawaban akan terungkap pada menit berikutnya. Setiap detik sangatlah berbahaya dan sangat membahayakan bahkan bagi para penonton yang terlibat dalam arus ketegangan yang begitu hebat, sehingga dapat membuat jantung mereka berdegup begitu kencang dan merasa sangat mendebarkan. Saya daripada bau tanah, bau kencur macam ini, daripada kamu bau tai. Kamu yang bau tai. Lah, ya kan Setan tadi kamu. ya kamu yang setan. Kamu tidak tahu ya. Saya ini Uyut Anglingdarma, dewa, raja iblis, takut nunduk di kaki saya. Tapi kamu anak kembang sore, mau kencur. Maksud Kamu, tubuh kamu. emang dukun di sini semua pada takut sama kamu. Iya, pada mati, pada kalah. Aku yang paling kuat. Uyut Anglingdarma yang gagah. Aku akan mampusin kamu. Berarti ngomong apa kamu? berarti Anda sudah hebat. Iya, udah hebat, udah melintang. Saya paling kuat. Anda sudah hebat. Iya, Sudah saya udah kuat. hebat. Sakti saya. Anda sudah merasakan mati. Mati apa? Nggak takut, mati.
Ya kalau Anda merasa benar, ya tinggal jalur benar aja. Apa kamu? Tinggal kalau kamu Tidak merasa... malu. Karena mulut kamu yang busuk. Kamu tidak sadar kalau kamu mati, kasihan istri kamu jadi janda. Anak kamu terlantar. Nunduk ke kaki kamu. Nunduk. Nunduk apa? Nunduk kamu. Sia setan si jurig. Kamu yang setan. Kamu yang Hehehe, sia. Hayang naon, sia. ngomong apa kamu? Hayang naon sia. Ayo mari kita adu ilmu. Oke, sok. Dulu kamu akan mati. Lu jual gue borong. Masuklah ke tubuhku, Pecaprik. Kalian ke dulu, etan. Pulang.
Meskipun Uyut Angling Dharma memiliki kekuatan dan kesaktian yang luar biasa, Kang Ujang Bustomi akhirnya berhasil melumpuhkannya sampai tak berdaya. Kisah ini berakhir dengan perdamaian dan kembali keharmonisan di desa. Namun bukan hanya adegan adu kesaktian yang sebenarnya ditampilkan di sini, namun ada banyak pesan moral yang dapat dipetik dari kisah ini untuk dapat kita petik bersama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebajikan selalu menang atas kejahatan, meskipun seringkali kejahatan tersebut menggunakan kekuatan supranatural yang luar biasa. Dalam kisah ini, Kang Ujang Bustomi tidak hanya berjuang melawan kekuatan supranatural Uyut Angling Dharma, tetapi juga melawan kejahatan yang merugikan masyarakat. Mulai dari membongkar aksi kejahatan para pengikutnya, hingga menyingkirkan aksi kejahatan sang dukun yang menyesatkan umat. Selain itu, pesan moral lainnya adalah tentang keberanian dan kekuatan spiritual. Ketika ada ancaman dan bahaya, Kang Ujang Bustomi tidak takut menghadapinya karena ia memiliki kekuatan gaib yang dibutuhkan. Namun, dia juga mengajarkan bahwa kekuatan gaib harus digunakan untuk tujuan baik, bukan untuk menciptakan bencana. Dalam kisah ini, Kang Ujang Bustomi menggunakan kekuatan gaibnya untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kedamaian,
bukan untuk melakukan kejahatan. Kisah ini juga menunjukkan nilai dekasi seperti kesetiaan, kejujuran, dan keadilan. Kang Ujang Bustomi mengorbankan dirinya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, dan ia selalu berusaha untuk memperbaiki situasi untuk kebaikan bersama. Selain itu, ia juga selalu jujur dan adil dalam segala tindakannya, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Demikianlah, saudara-saudara, pesan moral dan nilai dekasi dari kisah ini adalah tentang kebajikan, keberanian, kekuatan spiritual, dan nilai dekasi seperti kesetiaan, kejujuran, dan keadilan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berjuang untuk kebaikan bersama dan tidak takut menghadapi kejahatan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat, serta apa yang kita lakukan pada hari ini juga mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pambulan untuk kabar. Atau nih motor ya.